Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sobat prakerja, kemarin lagi viral nih ya, penipuan prakerja.vip atau .vip. Nah itu teman-teman sudah beredar di grup-grup WA ya, bisian WA itu prakerja palsu atau penipuan, yaitu prakerja.vip. Buat teman-teman nih yang mungkin sudah terlanjur daftar ke website prakerja yang abal-abal itu, insya Allah saya akan memberikan solusi ya buat kalian teman-teman yang sudah daftar di website tersebut. Kenapa sih ini kok jadi gini ya, pekerja ada yang nipu-nipu gitu ya. Ini teman-teman, oknum tersebut, oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, yaitu memanfaatkan waktu ya atau situasi dan kondisi saat prakerjanya ini websitenya error atau nggak bisa upload KTP ya. Yang website prakerja.go.id itu untuk daftar saat itu sulit untuk upload KTP ya. Jadi kan pendaftarannya masih ada kendala, terhambat, dan di sini mereka ini oknum yang tidak bertanggung jawab akhirnya membuat suatu sistem atau website prakerja.vip itu untuk mengakali kita atau masyarakat Indonesia untuk daftar ke sistem mereka. Sebenarnya apa kemungkinan terburuk dari kita daftar di prakerja.vip itu, yaitu ya buat teman-teman yang sudah daftar, sudah memasukkan email dan password, sudah daftar email dan password. Jadi buat teman-teman yang sudah daftar untuk masukin email dan password ya, solusinya teman-teman silakan itu nggak usah diverifikasi. Lihat emailnya apakah ada verifikasi, itu nggak usah diverifikasi deh. Terus buat teman-teman ya yang biasanya menggunakan satu password untuk daftar apapun itu, akun apapun itu, misal sosmed, prakerja ataupun yang lainnya, silakan diganti password emailnya dan aktifkan verifikasi 2 langkahnya, itu biar aman. Untuk saran dari saya teman-teman, kalau misalnya teman-teman menggunakan satu password, silakan boleh untuk sosmednya atau akun-akun yang lain, tapi emailnya harus beda ya. Jangan sampai daftar akun-akun itu disamain passwordnya sama password Gmail, itu bahaya teman-teman. Jadi sekarang coba segera diganti password akun Gmailnya dan aktifkan verifikasi 2 langkahnya. Itu buat teman-teman yang sudah terlanjur daftar ya, memasukkan email dan juga memasukkan password. Silakan akun Gmailnya itu passwordnya diganti dan aktifkan verifikasi 2 langkahnya, itu pasti aman, sudah pasti aman. Kalau bisa nanti saat daftar akun lain, medsos ataupun apapun itu, jangan samakan password dengan email, karena itu sedikit berbahaya teman-teman ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah terlanjur masukkan, kan kalau di prakerja yang resmi, yang official itu ya, daftar, masukkan email password, kemudian verifikasi emailnya, kemudian login, kemudian masukkan nik, KK dan tanggal lahir, kemudian juga verifikasi data diri seperti alamat ya, RT RW itu pekerja masih bekerja atau tidak. Kemudian setelah itu verifikasi nomor. Nah buat teman-teman yang sudah masukkan KTP, identitas KTP atau juga KK ya, apalagi kalau sudah sampai upload KTP asli lagi, itu ya berdoa saja, mudah-mudahan ini oknum yang tidak bertanggung jawab ini tidak menggunakan data pribadi kalian, data pribadi teman-teman untuk keperluan lain. Yang kata teman-teman itu ya, yang lagi marah itu, yaitu takutnya digunakan pinjaman online. Itu sangat berbahaya. Kita nggak pinjam uangnya, kita nggak ikutan pinjam, nggak ikutan ambil uangnya, tapi ditarik oleh debt collector ya. Naudzubillah, mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Kemudian untuk teman-teman yang sudah sampai verifikasi nomor atau masukkan nomor handphonenya ya, kalau misalnya ada telepon yang mengatasnamakan prakerja ataupun lainnya, itu yang minta kode verifikasi, kode OTP, atau mungkin minta teman-teman untuk ke ATM, itu dipastikan penipu teman-teman ya. Jangan sampai digubris ya, nggak usah direken-rek, iku nipu. Kalau misalnya bisa ke ATM sekarang, nah itu udah pasti nipu.
Kemudian kalau minta ada kode verifikasi lewat SMS, itu jangan diberikan, itu pasti nipu. Prakerja sendiri saat mengirim SMS verifikasi itu harus verifikasinya itu bersifat rahasia ya. Jadi jangan diberikan kode verifikasi ini siapapun, termasuk dari pihak prakerjanya. Itu kan, itu yang SMS resmi dari prakerja itu saja tidak boleh memberikan ke orang-orang pekerja kode OTP-nya. Apalagi ini yang penipuan ini jangan sampai dikasihkan ke mereka, oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Kemudian ada teman-teman juga di IG itu daftarnya di .vip, tapi kok bisa juga ikut daftar di yang asli, yang di prakerja.go.id. Itu berarti teman-teman mereka ini, oknum yang tidak bertanggung jawab ini, bisa ngonekin sistemnya ke database prakerja yang asli. Kenapa kok bisa gitu? Saya juga nggak tahu teman-teman ya. Ini berarti mereka ya ada tujuan lain pastinya, yaitu data kalian, nyuri data kalian oknum ini. Tapi mereka bisa ngonekin ke database prakerja yang asli. Buktinya ada teman-teman itu yang daftar di .vip tapi juga akhirnya terdaftar juga di yang di prakerja.go.id. Ini berarti mereka bisa ngonekin database-nya ke situ. Tentunya mereka kalau mau nyuri data kalian itu mereka juga bisa ada backupan database. Jadi teman-teman, saat kalian daftar upload KTP itu juga masuk ke database yang resmi. Tapi mereka juga punya backupan yang lain. Nah, itu bahayanya ya. Upload KTP asli itu bisa dibuat yang marah itu pinjaman online. Takutnya itu ya, kemungkinan terburuknya, ambil saja kemungkinan terburuknya itu. Kalau misalnya Gmail, misalnya telepon, saya kira teman-teman ini udah bisa mengatasi. Kalau telepon itu ya jangan digubris ya. Kalau email silakan segera diganti passwordnya. Kemudian akun prakerjanya ya, silakan login. Buat teman-teman yang sudah daftar di VIP, silakan login ke prakerja.go.id. Kalau bisa, itu berarti benar mereka ngonekin ke database yang asli. Itu saran saya ya, silakan diganti password akun prakerjanya. Karena teman-teman sudah terdaftar di prakerja yang asli, itu silakan diganti passwordnya. Kita cari aman aja teman-teman ya. Kemudian nanti insya Allah ya, kalau ada teman-teman yang belum tahu bagaimana ganti password akun Gmail, ganti password akun prakerja, insya Allah nanti saya juga akan praktekkan langsung di video ini atau di video lainnya. Teman-teman berdoa saja yang sudah terlanjur daftar di .vip ini oknum tidak bertanggung jawab pasti akan menyalahgunakan data-data kalian ya, KTP kalian itu pastinya. Takutnya digunakan untuk ya misal daftar prakerja ini kan bisa, tapi di e-wallet tentunya kan harus selfie juga kalau di e-wallet ya. Oke teman-teman, saya ingatkan satu kali lagi buat teman-teman yang biasa daftar akun apapun itu, entah medsos, entah seperti prakerja ini ya, akun-akun pemerintah ataupun yang lainnya. Kalau misalnya menggunakan satu akun password, kalau bisa emailnya dibedain, password emailnya dibedain, jangan semuanya sama ya. Atau yang lebih baik itu semuanya dibedain dan dicatat. Kalau saya sendiri, saya catat di Microsoft Word ya, itu jadi biar saya ingat teman-teman. Dibedain aja itu lebih aman. Kalau misalnya takut lupa, dicatat. Atau boleh pakai satu akun, satu password, tapi emailnya harus beda. Jadi emailnya harus pakai password yang lain, jangan sama dengan password akun medsos, akun seperti prakerja ini ya, itu harus beda passwordnya. Kemudian teman-teman, karena ini kan prakerja.vip itu udah jelas penipuan teman-teman. Kita tahu kan prakerja ini programnya pemerintah, itu pasti pakai domain .go.id ya teman-teman. Untuk teman-teman juga yang CPNS nanti, misalnya ada daftar CPNS itu juga .go ya, bukan .com. Misalnya saya lupa kalau CPNS itu apa ya websitenya, pokoknya domain .go.id itu pasti resmi milik pemerintah. Kalau .vip ya, prakerja.vip.vip itu dipastikan nipu.
kita tahu kan program kartu prakerja ini milik pemerintah, jadi harus pakai domain pemerintah.go.id. CPNS pun juga begitu, pakai .go ya teman-teman ya. Misal ada prakerja.com itu pasti nipu. Prakerja. Apalagi pakai domain yang gratisan itu pasti nipu. Kalau pemerintah itu pasti pakai .go.id teman-teman, tak pakai yang lainnya. Kalau resmi milik pemerintah pasti pakai domain .go.id. Emailnya ya info prakerja.go.id. Emailnya juga kan prakerja@prakerja.go.id. Websitenya juga pakai .go.id, itu pasti resmi, itu domain resmi, bukan .vip, bukan .com, bukan .id aja ya, itu pasti nipu kalau yang selain .go. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing hari ini. Buat teman-teman yang sudah daftar, mohon berhati-hati lagi kalau nerima WA dari grup ya, bisian itu sangat berbahaya karena itu menyangkut data pribadi kita ya. KTP itu yang paling bahaya sih kalau sampai masuk ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kalau nomor itu mungkin teman-teman masih bisa antisipasi ya. Kalau nomor handphone itu saya kira teman-teman masih bisa antisipasi. Misal disuruh ke ATM, misal minta kode verifikasi, itu jangan dikasih. Kalau misal akun, email, dan password itu saran saya segera diganti dan diaktifkan verifikasi 2 langkahnya. Saya tahu info ini, prakerja.vip ini teman-teman, saya juga nerima dari grup, dan ada teman yang minta daftarin ya, minta tolong daftarin. Ternyata saya lihat kok .vip. Nah ini akhirnya saya bilang ke teman saya yang minta daftarin itu penipuan ya. Akhirnya saya buka IG, ternyata sudah tersebar kemana-mana .vip-nya, dan banyak juga yang daftar, katanya sampai 100 ribuan masyarakat itu ya, teman-teman itu yang udah daftar. Waduh, ini sungguh sangat berbahaya teman-teman. Ini KTP asli loh yang diupload. Semoga teman-teman lebih berhati-hati lagi. Saya ingatkan lagi, kalau pemerintah itu pakai .go ya teman-teman, itu dipastikan situs resmi kalau .go.id. Begitu pula dengan nanti misal daftar CPNS ya. Kalau misalnya .com, .vip itu pasti bukan milik pemerintah, karena domain pemerintah yaitu ya hanya .go.id. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Nanti insya Allah saya perhatikan bagaimana ganti password dan ganti password email dan juga prakerjanya. Untuk saat ini gelombang 11 masih belum buka teman-teman ya, belum buka. Kemarin memang sempat error itu web prakerja.go.id yang tidak bisa upload KTP, jadi nggak bisa daftar. Kemudian dimanfaatkan juga akhirnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini untuk membuat sistem yang ternyata sistemnya nyambung ke database yang asli, tapi mereka pastinya sudah punya backup-nya untuk menyalahgunakan KTP atau data-data kalian. Berdoa saja semoga mereka ini segera diproses. Dan sekarang itu webnya ya .vip itu sudah gak bisa diakses, mungkin sudah diblokir oleh pemerintah teman-teman, atau ditutup sendiri ya. Ya semoga saja segera ketangkap itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Buat teman-teman sabar ya yang belum keterima di prakerja, insya Allah nanti ada gelombang 11 lagi, tapi masih belum tahu kapan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa juga di subscribe agar saya lebih semangat untuk bikin video seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.